Ini soal ibadah penghujung Ramadan kita ini ada masih satu lagi Bang Ari, itu adalah zakat fitrah. Nah itu yang kadang-kadang banyak orang yang melupakan atau gampangin kalau bahasa gitu. Betul. Nah kalau menurut saya hematnya begini, nilai ibadah itu sifatnya adalah bukan digampangi. Tapi nilai ibadah itu sejatinya adalah harus diperhatikan. Apa dan bagaimana penunaiannya, secara cermat seperti apa contoh yang pernah ditunaikan oleh Rasul, itu seharusnya yang kita pelajari. Nah oleh karenanya di penghujung Ramadan ini, mari yuk sama-sama umat Islam kita ini mawas diri, jangan sampai ada di antara kita yang bahkan terlewati satu nilai ibadah Ramadan kita, yaitu penunaian ibadah zakat fitrah. Dimana-mana saya sampaikan, bukan soal 2,5 kilogram dalam hitungan berat, bukan dalam soal 3,5 liter dalam hitungan liter. Itu kecil, apalagi dalam bentuknya uang tidak sampai 50.000. Tapi yang berat itu adalah untuk penyempurna ibadah Ramadan kita, Allah sediakan ibadah zakat fitrah itu. Kalau sudah terlewati, maaf, sahabat datang ke hadapan Rasul bertanya, ya Rasul, aku melewati ibadah zakat fitrahku. Aku punya ini, aku punya itu. Apakah aku bisa bayarkan sebagai pengganti dan penambal dari zakat fitrahku yang terlewatkan? Kata Nabi, nggak bisa. Pakai ini ya Rasul, pakai kebunku. Nggak bisa, kata Nabi. Bahkan kau kumpulkan harta benda yang ada di dunia ini, kemudian untuk kau ganti sebagai penambal daripada zakat fitrah yang terlewatkan, itu pun tidak akan pernah bisa. Itu kan artinya urgensitas dari zakat fitrah itu, Masya Allah. Sedikit tapi bermanfaat sangat untuk mereka orang-orang yang membutuhkan. Iya betul. Kan kadang-kadang orang lagi hari-hari terakhir ini kan kayak yang ibu-ibu sibuk bikin kue. Nah terus kedua bapak-bapak. Ibu-ibu bikin kue Bang Ari. Bapak-bapaknya cari lagi batu giok nih. Iya betul. Buat lumayan, buat nyambung lagi. Buat dia pakai saat nanti di hari raya. Memuliakan hari raya dengan demikian sih boleh-boleh aja. Artinya jangan sampai fokus dan konsentrasi ibadah Ramadan kita itu yang akhirnya terbengkalai, buyar akhirnya. Ada juga yang katanya rumah pakai dicat. Itu gaya-gaya kita, tradisi kita. Dan itu memuliakan dan mengagungkan hari raya. Betul. Tapi jangan sampai hal-hal yang seperti itu akhirnya mengalahkan dari hal yang sifatnya adalah jauh lebih penting. Dalam kurung wajib gitu ya. Wajibnya itu. Kalau zakat fitrah itu wajib. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah memasuki hari yang insya Allah yang ke-28 nih, Ustaz. Insya Allah 28, Alhamdulillah. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita, Ustadz Iqbal. Kita akan bertanya, Ustadz, gimana kabar hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, selalu always, nggak pernah never. Alhamdulillah. Ustadz, kita kan udah masuk hari ke-28 dan kita akan mendekati Idul Fitri. Masya Allah, insya Allah. Orang-orang saat ini sibuk. Yang ngiterin tawaf di Tanah Abang. Betul. Yang lari ke ke Blok M, dari baju lebaran. Betul. Ada sibuk masing-masing nih. Apalagi THR udah pada turun. Nah, ini udah Ramadan terakhir, apa yang harus kita ingatkan kembali dan kita istilahnya evaluasi setelah beberapa waktu yang sudah berlalu ini dan kita manfaatkan yang sisa Ramadan ini, Ustaz. Baik. Para jamaah, para pemirsa, para penikmat video dakwah ini, kita selaku umat Islam yang telah dikurniakan oleh Allah berupa nikmat Ramadan, tentunya pasti kita akan mendapati banyak keutamaan Ramadan apabila kita maksimalkan ibadah Ramadan. Jadi memang banyak fenomena masyarakat yang terjadi di umat Islam kita ini terhadap Ramadan ini doyan nyicip ogah ngabisin, begitu gaya gitu tuh. Orang Betawi bilang Ramadan nih bukan seperti prasmanan. Prasmanan tuh apa yang kita kepengen itu yang kita ambil, yang kita nggak suka itu yang kita taruh, kita diemin, kita abai. Ramadan ini dengan bilangan 1 sampai 29 atau nanti diistikmalkan 1 sampai 30, itu yang keseluruhannya yang telah tersaji pada hidangan Allah. Ramadan ini seharusnya kita maksimalkan.
Jadi nggak ada istilah bahwa di penghujung Ramadan waktunya untuk kita berleha-leha karena sebentar lagi kita berhari raya. Justru apa yang dicontohkan Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi justru lebih gaspol Ramadannya di penghujung bilangan akhir-akhir Ramadan. Nah, adapun sisa hari kita yang tinggal 1 hari atau 2 hari lagi ini, mudah-mudahan bisa kita maksimalkan. Jangan sampai terampas perhatian dan fokus ibadah Ramadan kita dengan sesuatu yang bisa akhirnya menyia-nyiakan nilai ibadah Ramadan kita. Tadi antum udah singgung itu. Justru banyak nih sekarang masyarakat muslim kita yang malah justru akhir Ramadan ini malah dia gunakan untuk tawaf. Tawafnya bukan bil Baitil Atiq, bukan bil Ka'bah, tapi tawafnya di Tanah Abang. Di Tanah Abang, di lorong-lorong tempat dia untuk berbelanja. Saya sampaikan tuh beberapa kali dalam kesempatan saya berbicara. Saya selalu bilang ini, makanya kalau ada kegiatan untuk kita menunaikannya biasa di penghujung Ramadan atau masih pada waktu Ramadan, baiknya kita belanja untuk baju lebaran anak, laki, istri kita. Itu adanya di sebelum Ramadan. Jadi saat Ramadan kita udah fokus ibadah. Nggak ada lagi sesuatu yang akhirnya menjadi nilai konsentrasi ibadah Ramadan kita buyar. Itu yang pertama. Kedua, apalagi ini soal ibadah penghujung Ramadan kita ini ada masih satu lagi, Bang Ari. Itu adalah zakat fitrah. Nah, itu yang kadang-kadang banyak orang yang melupakan atau gampangin kalau bahasa kita. Betul. Nah, kalau menurut saya hematnya begini. Nilai ibadah itu sifatnya adalah bukan digampangi. Tapi nilai ibadah itu sejatinya adalah harus diperhatikan. Apa dan bagaimana penunaiannya, secara cermat seperti apa contoh yang pernah ditunaikan oleh Rasul, itu seharusnya yang kita pelajari. Nah, oleh karenanya di penghujung Ramadan ini, mari yuk sama-sama umat Islam kita ini mawas diri, jangan sampai ada di antara kita yang bahkan terlewati satu nilai ibadah Ramadan kita, yaitu penunaian ibadah zakat fitrah. Dimana-mana saya sampaikan, bukan soal 2,5 kilogram dalam hitungan berat, bukan dalam soal 3,5 liter dalam hitungan liter. Itu kecil, apalagi dalam bentuknya uang tidak sampai 50.000. Tapi yang berat itu adalah untuk penyempurna ibadah Ramadan kita, Allah sediakan ibadah zakat fitrah itu. Kalau sudah terlewati, maaf, sahabat datang ke hadapan Rasul bertanya, ya Rasul, aku melewati ibadah zakat fitrahku, aku punya ini, aku punya itu, apakah aku bisa bayarkan sebagai pengganti dan penambal dari zakat fitrahku yang terlewatkan? Kata Nabi, nggak bisa. Pakai ini ya Rasul, pakai kebunku. Nggak bisa, kata Nabi. Bahkan kau kumpulkan harta benda yang ada di dunia ini, kemudian untuk kau ganti sebagai penambal daripada zakat fitrah yang terlewatkan, itu pun tidak akan pernah bisa. Itu kan artinya urgensitas dari zakat fitrah itu, Masya Allah. Sedikit tapi bermanfaat sangat untuk mereka orang-orang yang membutuhkan. Iya betul. Kan kadang-kadang orang lagi hari-hari terakhir ini kan kayak yang ibu-ibu sibuk bikin kue. Nah, terus kedua ibu-ibu bikin kue, Bang Adi. Bapak-bapaknya cari lagi batu giok nih. Iya betul. Buat lumayan, buat nyambung lagi. Buat dia pakai saat nanti di hari raya. Memuliakan hari raya dengan demikian sih boleh-boleh aja. Artinya jangan sampai fokus dan konsentrasi ibadah Ramadan kita itu yang akhirnya terbengkalai, buyar akhirnya. Ada juga yang katanya rumah pakai dicat. Itu gaya-gaya kita, tradisi kita. Dan itu memuliakan dan mengagungkan hari raya. Betul. Tapi jangan sampai hal-hal yang seperti itu akhirnya mengalahkan dari hal yang sifatnya adalah jauh lebih penting. Kurang wajib gitu ya. Wajibnya itu. Kalau zakat fitrah itu wajib. Bagian yang tidak boleh dipisahkan dari rukun Islam kita yang 5. Betul, Ustaz. Kalau misalkan kadang-kadang kan hal itu yang katanya, kalau ditanya, nah Ustaz, nih terakhir nih, kadang kan misalnya tiba-tiba lupa nih, misalkan ada orang yang mungkin nggak mampu, pengen bayar zakat juga nggak punya duit. Nah itu posisinya gimana tuh Ustaz? Nah, kapan hari terakhir dia bisa bayar zakat ketika dia, gua udah punya duit nih? Oke. Nah, jadi begini. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas terkait tentang zakat fitrah. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi 'anil lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakini.
Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Artinya begini Bang Ari. Secara bersahaja, kalau kita interpretasinya itu secara bebas, Nabi katakan, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah mewajibkan untuk kita umat Islam untuk menunaikan zakat fitrah. Yang hikmahnya dan juga manfaatnya pertama, untuk menjadi penambal, penghapus, dan penyempurna daripada kekurangan yang dilakukan oleh orang yang sedang beribadah puasa. Zakat fitrah ternyata ada kaitannya juga, bahkan erat kaitannya dengan ibadah puasa kita. Yang selama kita jalan sebulan. Yang selama kita jalankan sebulan itu ternyata untuk menambal dari kesia-siaan kita, banyak bercandanya di Ramadan itu, atau kita banyak salah bicara, atau mengucapkan kalimat-kalimat kotor, salah ucap dan lain-lain. Ternyata bisa terhapuskan tertipik dengan itu. Zakat fitrah itu keutamaannya yang dirasakan langsung oleh para sisoim atau orang yang berpuasa. Tu'matan lil masakin, menjadi juga kenikmatan yang bisa dirasakan oleh orang-orang miskin dari penunaian zakat yang kita keluarkan. Nah, ini yang indahnya nih. Man addaha, ini bagian dari aturan main, rule-nya seperti ini. Man addaha, siapa yang mengeluarkan atau menunaikan zakat fitrah qabla sholat, sebelum ditegakkan sholat Idul Fitri. Ya, betul. Fahiyah, maka itu termasuk zakatun makbulah. Zakatun makbulah artinya adalah zakat yang diterima, artinya sah. Jadi sebelum manusia muslim keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah sholat, itu masih diperbolehkan, tapi itu udah sangat last minute. Oh, berarti udah detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir. Justru saat sudah dilaksanakannya sholat, maka itu batas terakhirnya. Betul-betul limit. Dan apabila dikerjakannya setelah daripada ibadah sholat Idul Fitri, maka dianggapnya itu bukan zakat fitrah, tapi sodakoh secara umum saja. Oleh karenanya, yang masih mengukur apakah dirinya mampu sebagai muzaki atau dirinya akan diposisikan oleh Allah sebagai mustahik, maka lihatlah bagaimana keekonomian kita, keuangan kita, apakah sebelum sholat kita diberikan oleh Allah rizki, lalu kemudian kita keluarkan, dan itu baik untuk kita lakukan, atau bahkan sampai kita tunggu sebelum sholat, memang kita bagian orang-orang yang belum memegang uang, kita nggak bisa membeli beras, nggak usah dipaksakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam segala apapun nilai ibadah kita, selama kita mampu kerjakan. Kalau tidak ada kemampuan tersebut, maka artinya kita bukan muzaki, berarti kita mustahik. Justru kita yang seharusnya mendapatkan bagian yang kita terima. Tapi gini Ustaz, kalau misalkan kan kalau biasanya kalau di masjid-masjid itu kan zakat itu dibagikan paling telat itu malam takbiran. Berarti kan belum sholat nih. Betul. Nah, tiba-tiba orang miskin ini dapat nih jatahnya gitu. Boleh nggak kalau apa yang dia dapat buat dia bayar lagi? Begini. Kami punya guru-guru seringkali menjelaskan bahwa dalam 1 tahun itu nggak ada yang namanya double status. Oh gitu. Jadi saat itu tahun kita muzaki, maka kemudian pada tahun yang sama jangan sampai ada kita yang menerima. Saya pernah kejadian begitu. Tahun itu alhamdulillah Allah berikan kepada saya sampai tahun ini, dari mulai akhir balik saya memposisikan diri saya muzaki. Karena memang dengan keuangan yang ada, kemampuan yang ada juga, itu yang membuat saya harus memang muzaki. Allah mengerti tentang itu. Yang kedua, saat beberapa tahun yang lewat, ada salah seorang jamaah utusan dari DKM, salah satu masjid di Bilangan Jakarta, datang ke rumah saya, lalu kemudian dengan kebutuhan untuk menyampaikan beras hasil dari zakat fitrah kepada saya. Dengan berat hati saya katakan, mohon maaf, saya ini muzaki. Saya nggak bisa menerima beras ini, yang memang kapasitasnya yang menerima adalah harusnya mustahik. Sementara di tahun itu saya justru mengeluarkan fitrah, zakat, sementara ada orang menyerahkan kepada saya tolak. Artinya apa? Nggak boleh 2 status dalam 1 tahun itu kita sabat begitu ya. Sebaliknya begitu juga. Apabila ada seseorang di tahun itu memang dia tidak berkemampuan dalam soal ekonomi, artinya dia mustahik. Begitu dari masjid yang satu, musolah yang satu, datang banyak beberapa kantong kresek untuk memberikan zakat fitrah si muzaki kepada dirinya sebagai seorang mustahik. Akhirnya dia kumpulin, kemudian dia tengok ke belakang, banyak juga beras gue ya. Begitu banyak beras gue, kalau begitu gue akan berzakat aja deh. Kalau begitu gue akan
bayar kewajiban. Berkewajiban juga berzakat deh. Nggak usah, nggak perlu. Ya? Silahkan habiskan, nikmati. Disertai dengan harapan dan doa kita. Mohon kepada Allah agar tahun besok kita nggak lagi menjadi mustahik. Kita ganti status. Ganti status di besok nih muzaki. Namun apabila ini yang sudah tertumpuk banyak, hasil dari kita nerima hak kita dari seorang muzaki yang memberikan zakat fitrahnya kepada kita. Kalau mau berbagi silahkan, berbaginya dengan sedekah umum aja. Oh ada saudaraku juga, sedekah umum. Tapi tidak dengan dia meletakkan dirinya atau menstatuskan dirinya sebagai seorang muzaki lagi. Dia cukup mustahik. Bahkan ada orang yang datang lagi untuk menyerahkan zakatnya berupa beras. Silahkan ambil aja. Terima aja gitu. Terima aja. Lalu kemudian dia mau berbagi lagi kepada yang lainnya, silahkan. Tapi itu bagian dari sedekah. Oh iya gitu. Kalau misalkan gini, berbalik lagi kalau ada sedekah nih. Nah, kan berarti kan kalau misalkan sedekah itu yang paling utama itu kita berikan kepada siapa gitu, Ustaz. Kadang-kadang kan orang, oh pasti yang jauh-jauh. Saudaranya lupa gitu. Gimana Ustaz? Quran ajarannya begitu. Al-Quran hebat banget, Masya Allah. Makanya orang yang mengerti tentang isi kandungan Al-Quran, dia akan jauh lebih sering jatuh cinta berkali-kali kepada ajaran agamanya. Karena sebab Al-Quran adalah kitab yang syamil kamil, lengkap, genap, sempurna, paripurna. Apa sebabnya saya katakan demikian? Ajaran dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita ingin berinfak, kita ingin berbagi, maka yang harus lebih didahului adalah akrabin. Oh, yang dahulu itu. Yang kita dahulukan, justru prioritas adalah akrabin. Apa itu akrabin? Akrabin adalah orang-orang yang terdekat kita. Siapa orang yang paling terdekat kita? Jalinan kita sebagai seorang anak, orang yang paling dekat kepada kita adalah orang tua. Maka kebaikan itu kita berikan kepada orang tua. Tapi kalau konteksnya adalah zakat, zakat tidak bisa kepada orang yang di bawah tanggung jawab kita. Karena orang tua masih di bawah tanggung jawab kita itu. Siapa lagi? Anak. Kasihan. Gue zakat kepada anak. Nggak bisa. Justru anak yang kita bayarkan 1 jiwanya, 2 jiwanya. Sekian banyak anak yang kita miliki, kita bayarkan itu. Untuk apa? Zakat fitrah mereka. Terus kita punya siapa lagi? Misalkan mertua. Kalau memang mertua juga bagian dari tanggung jawab kita, kita nggak bisa menyerahkannya kepada mertua. Saudara pemilik saya Ustadz jauh itu. Pokoknya dia keponakannya bapak saya dari emak saya yang ini. Silahkan, dia bagian akrobin juga. Boleh kita menyerahkan itu bagian dia atau hak mereka, kita salurkan kepada dirinya. Boleh, karena dia bukan bagian dari tanggung jawab kita. Zakat mal boleh, zakat fitrah pun boleh. Sedekah boleh. Sedekah secara umum apalagi? Sedekah secara umum aja kepada orang-orang seorang suami. Kadang-kadang nih banyak nih, maaf suami, royal sama teman-teman setongkrongan. Suka jajanin, traktir gitu. Traktir pokoknya royal, kopinya, rokoknya, gorengannya dan lain-lain. Tapi begitu mau bininya ngepel. Tahu ngepel maksudnya? Peritnya Masya Allah, koret. Nah, padahal Rasul katakan, jadi payah yang kau hasilkan dari keringatmu, lalu kemudian kau salurkan kepada orang terdekatmu, istrimu dan anak-anakmu, itu surga yang akan menanti kita justru. La haula wala quwata illa billah. Jadi kadang-kadang konteks orang bersedekah itu kadang harus pelik, yang penting diutamakan orang-orang terdekat dulu ya, Ustaz. Orang terdekat itu yang mendapatkan afdoliyahnya, nilai keutamaan itu. Ya, baru kita keluar gitu. Baru silahkan kita meluas kepada yang lain. Tetangga. Ya, seperti berdakwah begitu juga. Kita seperti berdakwah, ruang lingkup yang ada di sekitar kita lebih kecil, kemudian melebar, meluas dan baru merata. Nah, pemirsa, nih salah satu pesan kita, kalau misalkan kita mau bersedekah, yang paling diutamakan saudara dulu ya, Ustaz ya. Saudara itu lebih prioritas. Istilahnya saudara kandung atau ponakan atau apa. Nah, baru kita tetangga baru keluar ya, Ustaz ya. Baru keluar, silahkan. Nah, kadang kan yang ini kadang-kadang dibolak-balikin. Yang temen dulu yang jauh-jauh saudara ini dianggurin aja gitu. Dianggurin, dilengkapin, dilangkain. Iya, saudaranya belum di baju baru, didiemin. Orang malah dikasih. Mas, betul. Pemirsa, kita udah dapat wejangan-wejangan nih untuk kita di akhir Ramadan ini sambil kita menuju ke Idul Fitri. Nah, sampai kita Idul Fitri, gunakan sedikit waktu kita yang sedikit ini sebelum kita Idul Fitri, maksimalkan, jangan sampai kita nggak full ibadahnya gitu. Ya, Ustaz ya? Betul. Waktu yang tersisa itu masih menjadi emas bagi kita. Oleh karenanya manfaatkan
fungsikan sebaik-baiknya. Anggaplah ini Ramadan terakhir. Nah, itu yang jadi pesan kita untuk semua, terutama untuk saya pribadi dan Ustadz. Nah, jadi gunakan, maksimalkan waktu kita yang sedikit ini untuk lebih bermanfaat untuk diri kita dan lingkungan sekitar. Amin. Oke, Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Jazakallahu wa iyyakum. Kita nanti sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.